Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kembali bersekutu, naikkan syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita naikkan pujian, ku naikkan syukur. Saya undang bangkit berdiri. Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Nanti kami datang Tuhan pada sore hari ini menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang berlaku dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang menolong ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Kau yang melawati setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, hati lepas hati Tuhan Yesus. Kau datang bagi kami Tuhan Yesus, menyegarkan jiwa kami Tuhan, memperkuatkan hati kami terhadap Engkau Tuhan, menolong kami Tuhan ibadah pada sore hari ini Tuhan Yesus. Biar Kau saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap
saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kuasa yang bukan berasal daripadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Allah saja menguasai hati dan pikiran kami dalam kami berbakti kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang sertai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bersukacita memasuki hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya, haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Puji nama Tuhan, kita memperoleh kegirangan, sukacita sejati ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita naikkan pujian, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia.
Saya jemput bangkit berdiri. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Tuhan, bersyukur buat setiap kebaikan, kemurahannya. Kita boleh ada, kita boleh menikmati kasih-Nya. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, menikmati kasih. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu,
kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih kami boleh nikmati kemurahan-Mu. Kami boleh nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang bersyukur. Kami datang berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kekuatan-Mu Tuhan, buat firman-Mu bagi kami. Terima kasih yang menolong kami Tuhan, yang menopang kehidupan kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu bagi kami Tuhan, buat kegirangan daripada-Mu, buat sukacita sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang merendahkan hati, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menolong setiap kekurangan kelemahan kami. Kasih-Mu limpah Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolong terus Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menerangi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih. Selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban di dalam Engkau. Bersyukur. Sekalipun kami belum melihatnya Tuhan, sekalipun kami belum mendapatkannya, tapi kami percaya Engkau Allah yang bersama dengan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Terima kasih. Kekudusan-Mu Bapa,
hati masuk dalam doa firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur kepadamu Haleluya. buat hadirat-Mu, buat Haleluya. hadir-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya. Kami percaya Kau sudah berikan sukacita itu Tuhan. Sukacita yang daripadamu. Biarlah itu terus tertanam di dalam hati kami. Amin. Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memancarkannya Tuhan. Bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Kami boleh menjadi terang-Mu Yesus. Amin. Melalui sukacita yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Meskipun kami melewati apapun badai Tuhan, tapi kami tetap Tuhan memiliki sukacita yang Terima daripada-Mu. kasih. Karena Terima sukacita-Mu itu kekal Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Ajar kami terus bersyukur untuk Haleluya. mengundang hadirat-Mu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati-Mu sudah disenangkan oleh segala pujian yang kami naikkan. Dari hati kami yang tulus Tuhan, dari segala keberadaan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua untuk sebentar Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah persiapkan hamba-Mu, Engkau sudah urapi dia, sehingga Tuhan firman yang diberitakannya boleh menguatkan iman percaya kami untuk kami lebih sungguh-sungguh dan hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Duduk. Puji Tuhan, selamat sore. Kita kembali bersekutu, memuji membesarkan nama Tuhan. Juga kembali kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali rindu melanjutkan pembahasan kita dari 2 Korintus, berintegrasi, menyatu dengan Zoom, bedah buku 2 Korintus, sama-sama kembali kita lanjutkan rangkaian khotbah kita. Saya catat ini ke-23 dari awal kita masuk ke bahasan 2 Korintus, puji Tuhan. Jadi setelah kita selang dengan khotbah-khotbah Natal, khotbah tahun baru, awal tahun, kita kembali kepada khotbah-khotbah yang menjadikan surat 2 Korintus sebagai sumur untuk kita ambil air kesegaran firman Tuhan untuk menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Khususnya tentu dari 2 Korintus ini yang menjadi fokus kita adalah kita terus mau belajar sehingga bisa lebih lagi memahami bagaimana pelayanan perjanjian baru itu beroperasi, bagaimana Allah bekerja lewat pelayanan ini. Kita mau terus belajar dan belajar sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidupi apa yang Tuhan mau bagi kita, umat perjanjian baru, pelayan perjanjian baru. Kita masuk ke pendahuluan yang terus dan terus kita jadikan dasar. Dalam perjanjian baru, tak ada lagi pemisahan, apalagi penggolongan antara kaum awam dan rohaniawan. Allah merekrut setiap umat tebusan Kristus untuk menjadi pelayannya lewat pemberian Roh Kudus atas kita semua. Bukan hanya kepada raja, nabi, dan imam di PL, tetapi di PB kita semua diberikan Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Next, para pelayan PB adalah mereka mengandalkan hanya Kristus dan karya salibnya untuk menerima
perkenanan menerima berkat Allah. Untuk kita bisa jalani dan maksimalkan hidup kita, sehingga bisa lebih dan lebih lagi berdampak bagi sesama. Kemudian, para pelayan PB mengandalkan hanya Roh Kudus saat kita punya kerinduan untuk memberkati sesama, untuk melihat sesama diubahkan, untuk melihat junior kita, anak-anak kita diubahkan hidupnya, andalan kita Roh Kudus. Kita memang gunakan rotan, kita gunakan nasihat, kita gunakan teguran, bahkan kita bisa gunakan teriakan kita. Itu bisa aja. Tetapi kita di dalam kesadaran bahwa semua itu terbatas, hanya Roh Kudus yang tidak terbatas. Sehingga meski kita menegur, bahkan mungkin memukul, tetapi ketergantungan kita adalah pada Roh Kudus untuk mengubahkan anak-anak kita, junior kita. Di dalam kesadaran kita sadar benar, saat kita sekeras mungkin, dia mungkin bisa taat saat masih di bawah naungan kita. Tetapi saat dia lepas rumah, dia akan menjadi kuda liar. Tetapi saat kita gantungkan harapan kita pada Roh Kudus, kita memang harus belajar bagaimana mendidik anak, mendidik junior kita, tetapi kita yakin bersama Roh Kudus yang menjadi andalan kita, ia akan bekerja di hidup orang-orang kita kasihi. Dasarnya 2 Korintus 3 ayat 6, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tadi, gebukan, jeweran, teriakan, teguran itu hukum tertulis. Kita sadar kita nggak bisa andalkan itu. Umat PB sadar benar nggak bisa andalkan itu. Andalan kita Roh Kudus, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Kita harus percaya hal ini, kita harus pegang benar-benar, sehingga itu membentuk bagaimana kita berperilaku hari ke hari. Berperilaku menjalani rumah tangga kita, menjalani profesi kita, dimanapun kita berada. Benar itu menjadi pola, kita percaya hidup kita akan semakin berdampak untuk hormat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau masuk di sore hari ini menggunakan analogi sel kanker. Kita akan melihat beberapa sifat sel kanker. Ada 3 poin saya bagi, yang kemudian kita akan bandingkan dengan sel normal. Dari karakteristik sel kanker inilah kita mau belajar sifat-sifat pelayan palsu. Dari analogi, dari gambaran sel kanker, kita mau lihat sifat-sifat kepalsuan. Tujuannya adalah supaya kita terus bertumbuh dalam persekutuan, entah kapan kita jadi gereja atau jadi ministry, tetapi kita rindu sama-sama saat kita akan memasuki 2 tahun, akan terus bertambah tahun-tahun umur kita ini, tetapi kita rindu sama-sama didominasi oleh pelayan-pelayan sejati, bukan pelayan palsu. Memang topik yang kurang enak saat kita bicara tentang kepalsuan, pribadi-pribadi yang palsu, pribadi-pribadi yang membawa kepalsuan, itu sesuatu yang enggak enak. Tapi perlu dibahas. Seperti saat kita mungkin ada benjolan di dada, memang enggak enak saat kita harus ke dokter, harus bahas ini benjolan kanker bukan. Memang enggak nyaman. Tetapi itu perlu. Kita bisa aja sih diamkan, anggap aja nggak ada. Kita nggak omong-omongin, kita nggak bahas dengan orang yang ngerti. Ya kita anggap lalu aja meskipun ada benjolan cukup besar di sini. Kita anggap nggak ada, memang lebih nyaman secara psikologi kita, kejiwaan kita akan lebih nyaman. Tetapi apakah jika nanti ini terus membesar dan ternyata kanker ganas, apakah kita nggak menyesal? Itulah mengapa kita perlu bahas
kepalsuan. Kita perlu bahas ciri-ciri kepalsuan sehingga kita bisa melakukan deteksi dini sehingga nggak keburu menjalar, melemahkan kita, merusak hidup kita. Puji Tuhan, merusak persekutuan kita. Ada beberapa sifat sel kanker didaftarkan di sumbernya, saya cantumkan di bawah kecil, nanti saya share di WA. Saya hanya ambil 3 poin. Pertama, menipu deteksi sistem imun tubuh. Menipu deteksi imun tubuh. Ini ciri pertama dari sel kanker. Dibandingkan dengan sel normal, kita lihat ketika sel normal rusak, maka sistem kekebalan tubuh itu akan melakukan identifikasi, ini rusak, dan kemudian membuangnya. Sedangkan sel kanker mampu menghindari deteksi. Mampu menipu sistem yang akan membawa mereka keluar dari tubuh. Nah, kita kaitkan dengan pengajar-pengajar palsu. Sel kanker itu bisa menyamar sebagai sel yang sehat, sel yang tetap dibutuhkan oleh tubuh. Padahal penjahat ini. Nah, demikianlah orang-orang yang membawa kepalsuan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Next. Seperti sel kanker, para pelayan palsu terus berusaha menampilkan diri sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh gereja. Padahal jiwa mereka rusak, butuh pembaruan rohani. Tetapi mereka nggak menyadari. Mengapa mereka nggak menyadari? Kembali ke khotbah Tante Yeni minggu lalu. Karena insting mereka, naluri mereka untuk bercermin pada firman itu nggak ada. Itu mereka nggak miliki. Karena itulah mereka bercermin dengan diri mereka sendiri, dengan sesama mereka sendiri. Next, mereka tidak bisa menyadari keberadaan mereka. Karena cermin diri mereka adalah sesama mereka, yaitu para pelayan palsu yang gembar-gembor hebatnya pengalaman rohani dan hebatnya pelayanan mereka. Karena mereka orang-orang yang datang ke jemaat Korintus, rasul palsu ini, mereka dengan fasih lidah mereka gembar-gembor pengalaman rohani mereka. Dalam setiap khotbah mungkin mereka berkata, tadi malam saya tidur, saya mimpi, Tuhan berkata kepada saya sedang berjalan di taman, tiba-tiba burung berbicara kepada saya. Entah burung itu burung apa ya. Tetapi itulah yang menjadi pola. Pengalaman rohani, kemudian mereka sombongkan pelayanan mereka, pengorbanan yang mereka beri. Itulah pola yang dilakukan oleh para rasul palsu untuk menampilkan diri sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh gereja, tepat seperti sel kanker. Padahal merusak, tetapi menampilkan diri sebagai sel yang sehat. Karena itu penting bagi kita. Belajar dan belajar terus. Tentu sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam khotbah itu nggak bisa terpisah dari Zoom Bible Study Bedah Buku. Karena itu menjelaskan lebih lagi apa yang saya sampaikan di bagian-bagian ini. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri.
Mereka mengukur dirinya bercermin menurut ukuran mereka sendiri dan membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ini perkataan Paulus. Cermin mereka ya sesama mereka yang suka gembar-gembor. Kita percaya sesuai pembelajaran kita. Paulus kalau nggak dipaksa dia nggak akan nulis 2 Korintus 11 di mana dia mendaftarkan pengalaman rohaninya. Bagaimana dia mendaftarkan pengorbanan yang begitu besar bagi pelayanan. Kita percaya dalam khotbah-khotbah Paulus hanya Injil, Kristus, salib. Nggak pernah Paulus cerita, tadi malam Roh Kudus ngomong ke saya. What for? Untuk apa? Mereka butuh validasi, penerimaan, pengakuan. Karena itu perlu memuji-muji diri sendiri. Itu nggak perlu dilakukan oleh para rasul sejati diwakili oleh Paulus. Kita para pelayan sejati, kita tentu nggak mau meniru cara mereka. Orang-orang yang suka flexing rohani, kita bisa bayangkan dengan mirip banget sales investasi bodong. Atau zaman sekarang sedang viral itu ownernya skincare. Palsu untuk menarik jemaat, maka rasul-rasul palsu ini mau nggak mau bertindak seperti ini untuk menarik hati jemaat. Nah, kita sore hari ini belajar bagaimana menghindari kepalsuan merajalela di antara kita. Next, untuk mendeteksi kepalsuan kita perlu perbanyak Injil seperti perbanyak cermin di rumah kita. Injil yang berfokus pada Kristus. Tentu bukan sembarang Injil, tetapi Injil yang berfokus pada Kristus, bukan pada manusia. Injil yang menyadarkan manusia akan dosa, bukan menutup-nutupinya. Kita percaya Injil inilah yang akan melahirkan kita kembali yang belum lahir baru. Kemudian Injil semacam inilah yang melatih insting kita dalam bercermin kepada firman. Kita terus disadarkan, saya masih jauh dari sempurna. Karena sering bercermin, kita perbanyak Injil sejati di kehidupan kita, di rumah jiwa kita. Kita perbanyak cermin-cermin Injil. Kita disadarkan akan dosa kita, bukan ditutup-tutupi. Next. Injil yang menjanjikan keselamatan bagi orang berdosa, bukan bagi orang yang tidak menyadari keberdosaan mereka. Injil yang mengedepankan anugerah Allah, bukan perbuatan atau jasa baik manusia. Next. Karena iblis, saya kasih kutipan, tidak dapat menghancurkan Injil, maka ia sering melemahkan dampak Injil atas hidup kita. Yaitu dengan menambahkan, dengan mengurangi atau substitusi, digantikan. Jadi yang kita sedang bahas cermin-cermin tadi bukan Injil yang dimodif untuk senangkan hati orang. Tetapi Injil sejati. Itulah mengapa kita terus dalami firman. Semangat membedah firman. Semangat membedah buku-buku dari para teolog yang sungguh-sungguh dalami firman. Sehingga kita bisa dapati banyak cermin di rumah jiwa kita, di rumah hati kita. Next, oleh karya Roh Kudus, pemberitaan Injil sejati akan melatih naluri, insting manusia baru dalam bercermin pada firman. Kita akan selalu lebih dulu menilai diri sendiri
menghakimi diri sendiri menurut ukuran ilahi sebelum menilai orang lain. Saat kita nggak seperti tadi rasul palsu, pelayan palsu, saat kita terus kelilingi hidup kita dengan cermin Injil, kita akan berpola pikir, berpola hidup, nilai diri sendiri, baru nilai orang lain. 2 Korintus 5 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dulu kami seperti itu. Paulus katakan dulu saya seperti itu, menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang enggak lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang kita yakini. Saat Injil terus menjadi bagian kita. Kita kelilingi anak kita dengan Injil, junior kita dengan Injil. Mereka yang belum lahir baru akan menemukan bahwa mereka harus sadar dulu akan dosa mereka untuk diselamatkan oleh Kristus Sang Juru Selamat. Saat mereka sudah lahir baru, kita sudah lahir baru, maka insting lama kita, insting manusia lama adalah segera menghakimi orang. Nggak peduli kita ini seperti apa, nggak peduli. Tetapi itulah insting manusia lama. Akan terus menilai, menghakimi orang. Tetapi insting manusia baru, ciptaan baru, yang baru di dalam Kristus, terlahir kembali dengan insting yang baru. Insting menilai diri sendiri dulu, baru menilai orang lain. Saat kita di next level, kelilingi hidup kita dengan cermin Injil, maka kita akan terus dilatih. Insting kita, naluri kita akan terus dilatih oleh Injil. Sehingga tadi pola kita selalu seperti itu. Kita nggak seperti rasul palsu yang terus bangga-banggakan diri tanpa sadar, bobrok hidupnya, rusak jiwanya. Seharusnya dibuang oleh tubuh, tetapi mereka karena nggak sadar mereka bahkan menipu persekutuan jemaat untuk tetap diterima, untuk tetap dibutuhkan oleh jemaat. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau sungguh-sungguh sadari keberadaan kita, beri diri, terus dibentuk oleh Injil, oleh kebenaran firman. Itu ciri yang bisa kita dapati di bagian ini. Puji Tuhan, insting manusia lama kita sudah tinggalkan sejak kita terima Yesus. Di dalam Kristus kita terus memberi diri, dilatih insting kita, dilatih naluri kita, naluri manusia baru kita dilatih terus menerus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saat kita terus melatih diri oleh Injil, kita yakin banget kita dimampukan untuk menilai orang lain secara tepat. Next, gereja lokal yang sehat nggak bisa dipisahkan dari kemampuan kita menilai sesama dengan tepat. Nah, tinggal siapa yang lakukan penilaian, siapa yang lakukan penghakiman. Karena tadi, siapa yang lakukan penilaian saat kepalsuan masuk ke dalam persekutuan kita? Siapa? Gak bisa andalkan hanya pemimpin, hanya beberapa orang. Kita rindu sama-sama, kita belajar dan belajar terus dimampukan untuk menilai sesama dengan tepat. Beri diri dilatih insting kita. Sehingga kita semakin ahli, semakin jago. Kita yang mau sama-sama rindu
tinggal dalam sebuah persekutuan yang enggak dimasuki kepalsuan, yang sedikit mungkin, seminimal mungkin kepalsuan masuk ke persekutuan kita, kita mau nggak mau latih diri kita menilai sesama secara tepat. Mau nggak mau. Sekali lagi bahasan seperti ini memang kurang enak, tetapi perlu kita terus belajar. Mungkin ada yang masih ragu, apakah boleh kita menghakimi, apakah boleh kita menilai sesama? Ada ayatnya, Yohanes 7:24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, menurut ukuran manusia. Memang nggak boleh, tetapi hakimilah dengan adil. Nilai dengan benar, nilai menurut ukuran ilahi. Jelas perintahnya. Kita punya tanggung jawab untuk lakukan penilaian penghakiman. Kita punya tanggung jawab tersebut. Saat kita rindu terus belajar, kita akan seperti dokter yang tepat dalam melakukan deteksi dini terhadap kanker. Dokter yang punya kapasitas, dokter yang dilengkapi dengan teknologi yang cukup, sehingga bisa dalam kerinduannya layani pasien, benar-benar ditemukan ini sel kanker yang harus dibereskan, entah pakai obat, entah segera dipotong, tetapi tepat, itu aja sel kanker, itu yang dibedah. Kita akan seperti itu. Kita akan dimampukan untuk seperti itu. Syaratnya tadi, setelah lahir baru terus latih insting kita dalam bercermin di hadapan firman. Di depan firman, standar kita adalah Injil. Standar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita nggak latih diri kita nggak terus belajar dari Injil, kita sebaliknya akan seperti dokter yang nggak tepat menilai sesama. Dokter yang di sini ada benjolan, wah ini berarti payudaranya udah terkena nih, langsung dipotong semua payudara dua-duanya. Padahal benjolan ternyata nggak ganas. Seperti itulah saat kita nggak mau belajar firman tetapi jago nilai sesama. Orang yang sebenarnya bisa diperbaiki mental dari gereja. Karena kita nggak belajar, nggak perlengkapi diri dengan kebenaran dan kasih, kita nilai hakimi sesama. Sama berbahayanya tadi ya. Saat kita berpikir, udah biarin aja ada benjolan, nggak ada apa-apa kok, udah life goes on, terus aja hiduplah. Ini bukan apa-apa, terus pakai kata-kata rohani ya, dengan iman nggak napa-napa. Sama parahnya dengan orang-orang yang tidak belajar, orang-orang yang tidak berpola hidup bercermin pada firman, tetapi sok menghakimi orang, sok menilai orang. Sama-sama berbahayanya bagi sebuah gereja, bagi sebuah persekutuan. Dan kita sama-sama rindu hal itu nggak terjadi di dalam persekutuan yang kita bangun ini. Tuhan Yesus tolong kita, puji Tuhan. Kedua, cirinya pertumbuhan yang melampaui batas. Sel normal itu berhenti bertumbuh ketika jumlah sel yang ada sudah cukup. Nah, gambarannya saat kita luka, misalnya ada lubang sedikit di mana ya, ini tangan saya ada sedikit benjol-benjol ini. Ini dulu bekas luka.
Mungkin darah kotor atau apa, nanti dokter Amos atau dokter Aurora bisa tolong ini. Dokter Amos ya. Ada nongol dikit nih. Yang benar itu saat ini ada sedikit luka dalam sini, maka daging sel-sel baru akan tumbuh untuk menutup luka ini. Dan saat tertutup, berhenti bertumbuh dia. Itu sel normal. Saat di sebelahnya berkata, op, cukup, berhenti dia. Sebaliknya sel kanker itu enggak berhenti tumbuh ketika jumlah selnya udah cukup banyak. Next. Sel normal itu merespons sinyal yang dikirim dari sel lain di dekatnya yang mengatakan Anda telah mencapai batas Anda. Udah ketutup lukanya, udah jangan tumbuh lagi. Itu sel normal. Udah ketutup. Ini saya masih nongol dikit, berarti udah salah dikit nih ya. Kalau sel kanker, enggak. Saat sel lain yang sel normal bilang cukup pertumbuhannya, sel kanker enggak kenal kata cukup. Terus bertumbuh. Ya, next. Deteksi dini kanker itu dibutuhkan untuk menghindari gejala-gejala yang lebih buruk. Demikian pula halnya dengan deteksi dini terhadap kepalsuan. Karena kepalsuan nggak akan puas. Saat kita tadi ya, masa bodoh, kita berkata nggak ada kepalsuan, itu hanya di awang-awang. Nanti udah parah baru kita nyesel. Karena itu perlu sedari awal kita batasi pengaruh buruknya. Sebelum sel yang menipu ini, sel yang menyamar ini berkembang lebih lanjut, bertambah besar. Inilah yang dilakukan oleh para rasul palsu. 2 Korintus 10 ayat 13. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas. Akan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Kata sebaliknya di ayat ini menunjuk kepada komitmen Paulus untuk nggak mau menjadi seperti rasul palsu yang bermegah melampaui batas-batas pelayanan mereka. Next, sesungguhnya para pelayan palsu itu datang dari Yerusalem. Sekali lagi, ini berintegrasi dengan bedah buku kita. Saat saya sampaikan ini tanpa konteks bedah buku memang cukup pusing. Jadi pelayan palsu ini bawa surat rekomendasi dari para rasul di Yerusalem. Datang sebenarnya batas mereka adalah sinagoga. Batas pelayanan mereka adalah orang-orang bersunat. Orang-orang Yahudi. Tetapi sekali lagi, rasul palsu, kepalsuan nggak mengenal kata puas. Mereka pun menjalar melayani orang-orang tidak bersunat. Mereka ingin memiliki batas-batas pelayanan Paulus. Kita tahu kembali di bedah buku kita. Petrus, Yohanes, Yakobus melayani orang-orang bersunat. Paulus layani orang-orang tidak bersunat. Tetapi sekali lagi, para rasul ini beda dengan Petrus dan teman-teman. Para rasul palsu ini enggak puas. Mereka pun ingin menguasai, ingin memerintah atas orang-orang tidak bersunat. Sekali lagi mirip banget dengan sel kanker. Paulus seperti sel normal sedang berkata, stop, ini batas kamu. Enggak kenal kata batas, enggak kenal kata puas. Demikianlah sel kanker menjalar ke bagian-bagian tubuh kita. Enggak mengenal kata berhenti, menjalar terus.
Next, jemaat Korintus sempat menderita oleh karena meluasnya pengaruh para rasul palsu ini. Di dalam ketidakmengertian mereka, jemaat tertipu oleh mulut manis tadi ya, flexing para pelayan-pelayan palsu yang tidak mengenal rasa cukup ini. Kita belajar kemarin, mereka fasih lidah, mereka jago berretorika. Kita bisa bayangkan sekarang mereka fasih lidah, jago memotivasi. Dan mereka suka gembar-gembor kesaksian, pengalaman rohani mereka. Mudah sekali jemaat untuk tertipu. Sekali lagi, kita yang sudah bertumbuh, sudah bertahun-tahun ikut Kristus, kita punya tanggung jawab terhadap mereka yang baru kenal Kristus. Supaya mereka enggak dipengaruhi oleh kepalsuan, kita kiranya diberikan rasa tanggung jawab yang lebih lagi. Aku harus jaga mereka. Lengkapi mereka dengan pengetahuan yang cukup. Sehingga mereka nggak silau dengan flexing rohani. Terakhir, nomor 3, sel normal itu jalankan fungsi sesuai dengan posisinya. Jadi, sel kanker itu nggak berfungsi tetapi menghisap. Normal, ada fungsi sesuai dengan posisi pada tubuh. Kanker itu nggak berfungsi. Nah, sel normal itu memang terima nutrisi dari darah. Tetapi untuk jalankan fungsi, sel kanker itu ngisap darah, ngisap nutrisi tanpa fungsi. Next, gagal lakukan deteksi kepalsuan. Banyak potensi jemaat Korintus terbuang sia-sia. Makan sebanyak apapun kita saat dihisap oleh sel kanker, mau dengar khotbah tiap hari kita, tetapi saat dihisap oleh kepalsuan, nggak ada gunanya. Kita boleh jargon-jargon demi Yesus, melayani Tuhan. Tetapi saat hidup kita, persekutuan kita, gereja kita dikuasai oleh kepalsuan, didominasi oleh para pelayan palsu, maka potensi yang kita miliki terbuang sia-sia. Entah itu waktu kita, ide-ide kita, entah itu uang kita, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang dilakukan para pelayan palsu terhadap jemaat Korintus. Kita belajar kemarin, Paulus itu berketetapan, enggak terima PK, persembahan kasih, enggak terima berkat jasmani dari jemaat Korintus. Sebaliknya, para rasul palsu mereka gunakan sebagai berbagai macam cara untuk hisap uang jemaat Korintus. Sehingga sekali lagi sumber daya potensi yang kita miliki akan terbuang sia-sia. 2 Korintus 11 ayat 20. Karena kamu sabar jika orang memperhamba kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ini Paulus tunjuk kepada para rasul palsu. Kalian kok bisa-bisanya sih membiarkan diri kalian dihisap tanpa kalian merasa rugi. Paulus sedang menunjuk pada rasul palsu. Inilah yang dilakukan. Ini yang dilakukan. Tetapi jemaat nggak sadar. Sekali lagi kiranya itu menjadi beban bagi kita untuk melatih diri kita sedemikian rupa bisa
menghakimi sesama, menilai sesama secara tepat menurut ukuran ilahi, menurut ukuran Kristus, menurut ukuran Injil. Kita punya tanggung jawab sehingga kita nggak dibodoh-bodohi oleh orang yang tampil dengan mujizat, orang yang tampil dengan penglihatan, orang yang tampil dengan kefasihan lidah, dengan retorika yang jago. Tuhan Yesus tolong kita. Puji Tuhan. Jadi kita bisa kembali melihat rasul palsu ini. Next. Meski mereka tampilkan diri sebagai pelayan yang sangat giat dan banyak berkorban, sesungguhnya para pelayan palsu sebagai sel kanker bukan hanya nggak memiliki fungsi, tetapi mereka bertindak bagai parasit dalam tubuh Kristus, dalam gereja, dalam persekutuan. Para rasul palsu bertindak sebagai parasit menghisap energi kita, tepat seperti penderita. Mereka lunglai, lemas. Kita saat dikuasai oleh kepalsuan, kita akan lunglai dalam melakukan kehendak Allah. Kita akan lunglai dalam melakukan kehendak Kristus. Kita akan lunglai, lemah, lemas dalam melayani kepentingan Kristus. Tadi boleh terlihat giat, boleh banyak berkorban, tetapi bukan untuk Kristus, ya sama aja, lunglai kita, lemas kita, nggak produktif kita bagi kerajaan Allah. Itu terjadi saat persekutuan kita didominasi oleh pelayan-pelayan palsu. Nggak mungkin produktif kita, nggak mungkin sumber daya kita tersalur maksimal untuk kepentingan Kristus, untuk keharuman nama Kristus. Itu nggak mungkin terjadi saat kepalsuan menguasai persekutuan kita. Nah, kita tutup dengan beberapa paragraf lagi. Saat kita dapat lakukan deteksi sedini mungkin, maka kita akan terjaga. Potensi kita akan tersalur dengan maksimal untuk kemuliaan Kristus. Ini yang jadi impian kita, dambaan kita dalam persekutuan kita bersama, yang sama-sama kita bangun di tempat ini. Ini impian kita, ini dambaan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan terdiri dari mayoritas pelayan-pelayan yang memberi dampak bagi tubuh Kristus. Next, kita bukan hanya terima, kita memang butuh nutrisi rohani. Jiwa kita butuh, tetapi kita bukan hanya dilayani, tetapi kita melayani. Kita bukan hanya menghisap perkara-perkara baik dari Tuhan lewat persekutuan saudara seiman. Sekali lagi, kita perlu bersekutu bersama, ngobrol bersama, minta doa, share kebahagiaan dengan sesama. Perlu banget kita menghisap sebagai orang-orang yang butuh. Tetapi kita bukan sekadar menghisap anugerah Allah yang tersedia lewat persekutuan kita, tetapi kita berfungsi sesuai dengan tubuh kita, posisi kita dalam tubuh Kristus. Next, seperti tangan butuh kaki dan sebaliknya, kita akan hidup di dalam semangat saling membutuhkan. Kita hargai pelayanan orang lain, kaki menghargai pelayanan tangan, mata hargai pelayanan empedu, dan semuanya saling menghargai. Di dalam kesadaran kita saling membutuhkan. Kita nggak bisa sehebat apapun mata bekerja saat empedu, saat ginjal terganggu, pasti berdampak. Saat kita bisa sungguh dan sungguh belajar
hargai pelayanan, panggilan sesama, kita hidup di dalam kolaborasi bagi kepentingan Kristus. Ayatnya saya tampilkan, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Sebaliknya, kepada sel kanker, kepada kepalsuan kita berani berkata, aku tidak butuh kamu. Tentu ini bicara tentang langkah-langkah praktis. Saya hanya menyampaikan sebagai bagian firman yang Tante Yeni sering bilang banyak ke teorinya, praktisnya tentu sekali lagi. Dalam menolak kepalsuan itu perlu kita belajar terus, seimbangkan kebenaran dan kasih. Tapi sekali lagi, kita akan dimampukan untuk berkata, aku tidak butuh kamu kepalsuan. Contoh konkretnya kita bisa berkata, kamu memang pelayan hebat, tetapi kamu dinasehati gak berubah-ubah. Maaf, kamu contohnya didisiplinkan dulu. Itu gambaran-gambaran bertindak terhadap kepalsuan. Tuhan Yesus menolong kita sama-sama. Saya dapat kata kolaborasi dari kemarin dari Ibu Yudit, pimpinan Yayasan Taman Pemulihan, tempat Mbak Jun ya dilayani. Senin kemarin kami ke sana ngobrol dengan Ibu Yudit, istilah ini muncul dari mulutnya. Dalam melayani Kristus, Ibu Yudit ini beliau terbeban banget sejak muda terhadap orang jalanan. Dan itu ia lakukan dengan setia sehingga sampai ia punya sebagai pimpinan sekarang di yayasan ini. Terus berkembang. Nah, ia berkata, kami butuh kolaborasi dari Depok, Persekutuan Doa Injil, bantu kami dengan Bapak Ibu yang bisa lakukan seperti apa. Dengan kata lain, Ibu Yudit gak bilang, kalian harus sama seperti saya dulu, baru kita bisa bekerja sama. Enggak. Beban kita beda-beda, panggilan kita beda-beda. Kita gak bisa dipaksa untuk melayani seperti Ibu Yudit. Dia bisa kerjasama dengan preman-preman, bukan Ambon, NTT situ ya. Sehingga sekarang diberikan bekas ruko dibangun untuk jadi seperti aula, ruang serbaguna. Kolaborasi, saat kita bisa saling melengkapi, saling bergantung satu sama lain. Puji Tuhan. Penutup di sore hari ini mempelajari pentingnya deteksi dini para pelayan palsu demi sebuah persekutuan yang bertumbuh sehat. Kita diajak untuk meningkatkan insting manusia baru kita dalam menilai diri sendiri dan menilai sesama. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tentu acuan utama kita adalah Yesus Kristus. Tuhan Yesus saat ia melayani, ia bisa tepat menilai bagaimana berperilaku terhadap Farisi dan ahli Taurat, dan bagaimana berlaku terhadap perempuan berdosa, terhadap para pemungut cukai. Bisa tepat sikap Tuhan Yesus. Karena ia tentu maha tahu, maha bijak. Kita jauh, karena itu perlu belajar. Sehingga sekali lagi, terhadap Farisi kita berperilaku seperti apa? Terhadap orang yang paling banyak dosanya, paling jahat dosanya. Saat itu perempuan berdosa, PSK, kotor bener. Tetapi Yesus bisa
bersikap sedemikian indah. Demikianlah saat Injil mampukan kita. Tetapi kita mau buka hati enggak dibentuk oleh Injil, bercermin, dilatih insting kita untuk bercermin. Itu kan juga pertanyaan sama-sama kita di penutup ini. Maukah kita dilatih oleh Injil sehingga hari ke hari kita bisa semakin mampu. Kita bisa meningkatkan terus kemampuan kita dalam menilai sesama, menghakimi sesama menurut ukuran ilahi, menurut ukuran Kristus. Kiranya firman Tuhan yang sudah sama-sama kita belajar dapat melengkapi hidup rohani kita, hidup kekristenan kita. Saya serahkan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan saat sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku bersarang hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu.
sanggup mengubah kami Tuhan. Engkau sanggup mengubah cara pikir kami. Biar Engkau ajar kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ajar kami tiap-tiap hari untuk kami bercermin diri kami sendiri, untuk kami melihat keadaan kami diri sendiri Tuhan, hingga kami tidak gampang Tuhan menghakimi orang lain. Kami tidak gampang mendapat pengajaran-pengajaran ajaran para Tuhan Yesus, pengajar-pengajar palsu Tuhan. Tapi kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus bercermin hidup kami dengan kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biar kami dari hari ke hari hidup kami boleh terus diubahkan, hidup kami boleh terus dipulihkan Tuhan, hingga kami boleh berdampak sesuai dengan profesi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, persekutuan doa Injil di tempat ini boleh belajar dari hari ke hari, boleh terus berproses dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau pakai hamba-Mu untuk terus menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami akan meresponi kebenaran firman-Mu dengan kami memberi, karena kami tahu kami sudah diberkati Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas Tuhan, untuk terus memperlebar pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbang. Sukacita dari Tuhan. Kita percaya, kita rasakan persekutuan di tempat ini, ada sukacita yang Tuhan berikan buat kita dari hari ke hari hingga kita boleh bersekutu sampai saat ini. Kita tahu semua itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk persembahannya. Pengumuman, minggu ini tidak ada kegiatan, hanya Zoom saja masih tetap berjalan. Hari ini libur panjang ya bagi pekerja-pekerja yang bekerja, libur sampai hari Rabu, hari Kamis boleh bekerja kembali. Kalau kami kan di rumah saja ya, jadi kalau dibilang ada tanggal merah nggak terlalu berasa, kayaknya semua tanggalnya merah soalnya. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman dari kami. Hari Minggu tetap di tempat ini jam 5 sore. Saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari terus bergabung di tempat ini untuk kita beribadah bersama-sama. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu. Kami sudah menikmati hadirat-Mu di dalam peribadahan di tempat ini Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, baik tim musik, singer, pemimpin pujian, sampai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati pelayanan mereka semua Tuhan. Terlebih hamba-Mu di tempat ini sebagai gembala dan keluarga. Tuhan terus pakai mereka menjadi alat yang heran di tangan Tuhan yang ajaib. Berkati pelayanannya, urapi dengan pengurapan yang baru. Anak-anak yang dalam studi, Tuhan juga pelihara. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya kami percaya Tuhan akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab Engkaulah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat yang sudah menikmati berkat firman-Mu. Berkati di dalam usaha mata pencarian pekerjaannya, kesehatannya, rumah tangganya. Tuhan berkati apabila ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit baik di rumah maupun di rumah sakit dimanapun mereka ada dan berada. Tuhan ulurkan tangan-Mu yang berbekas lubang paku yang penuh kuasa dan mujizat. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat semua sakit, penyakit, penderitaannya. Kami percaya pemulihan dan mujizat Tuhan dinyatakan sehingga mereka boleh kembali sehat untuk melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan telah menghantar kami boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Demikian juga kembalinya. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian juga kami sebentar akan ramah tamah menikmati berkat-berkat Tuhan yang tersedia. Sebelum kami tinggalkan di tempat ini, Tuhan berkati dan kuduskan semua berkat-berkat yang ada. Kiranya lewat berkat ini kami boleh memperoleh kekuatan yang baru, menyehatkan setiap tubuh-tubuh kami, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga tangan-tangan yang sudah terulur memberkati, kembalikan berlipat ganda atas segala pengorbanannya. Nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang membahagiakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu, kami mengajak kita semua, arahkan hati kita kepada Tuhan dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus kiranya tetap tinggal menyertai engkau dari saat ini hingga terus kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya kita katakan amin.
Tuhan.